Well, 1762.90 sampai saat ini kurang lebih tadi malam yang tercipta setelah sebelumnya mengalami tekanan terlebih dahulu. 1742.90 sebagai area terendah, lalu kemudian dia rebound menciptakan area tertinggi satu hari tersebut di 1762. Well, apapun yang Anda lihat itu adalah koreksi yang sebetulnya masih dalam kategori normal. Dan kemarin pun saya sempat mengatakan bahwa kalau ternyata dia berhasil ditutup di atas 1747, maka kemungkinan potensi kenaikan masih akan berlanjut. Bahkan dalam daily chart tentunya bullish flag atau bullish rectangle yang kita nantikan sudah terkonfirmasi. So, 3 pola dalam daily chart yang sudah terkonfirmasi, yaitu symmetrical triangle, tentunya sudah terlebih dahulu menciptakan area tertinggi di 1760 ataupun 1762. Lalu kemudian inverted head and shoulder juga sama, memiliki target 1782, ternyata sudah ditembus area neckline, lalu kemudian berlanjut dengan penutupan di atas 1747. Artinya kita membuka peluang dengan bullish rectangle atau bullish flag yang kemungkinan lanjut dengan wave kelima. Artinya sekarang kita sudah memasuki fase wave kelima, elite wave, dan itulah potensi kenaikan akan berlanjut. Jangan tunda-tunda lagi, karena saya sempat mengatakan kepada Anda di penghujung bulan Juni, peralihan antara kuartal kedua sampai kuartal ketiga, yaitu pekan depan kita sudah memasuki bulan Juli untuk kuartal ketiga. Artinya setiap pelemahan, setiap penurunan itu adalah koreksi yang sangat-sangat menjanjikan. Apalagi kita sudah tahu bahwa paket kebijakan ekonomi dari bank sentral makin dipertegas oleh Powell bahwa mereka masih tetap dalam fase monetary easing atau easy money, stimulus, quantitative easing sampai unlimited, kurang lebih sampai diperkirakan ekonomi pulih secara solid. Dan tentunya ini yang mengakibatkan potensi medium term sangat-sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Lalu dari faktor fundamental, saya tidak melihat potensi berita yang sangat mencolok, terutama dengan penurunan kemarin yang sangat cepat, murni itu dengan faktor teknikal. Profit taking, lalu kemudian dia rebound, dan itu adalah momentum yang sangat-sangat ideal. Dan apalagi untuk hari ini, data-data ekonomi yang akan kita tinjau hanya berupa new home sales dan juga sektor manufaktur dan jasa. Mungkin saja seperti apa yang dikatakan Powell, itu beberapa data yang sangat-sangat bagus, perkembangannya sangat bagus, apalagi dengan dibukanya lockdown, aktivitas ekonomi kembali pulih, namun bukan berarti pemulihan atau recovery sudah berjalan solid. Dan pagi tadi kita sempat mendapatkan informasi dari Navarro, penasihat Gedung Putih, yang mengatakan bahwa perjanjian dagang antara AS dan Cina resmi diberhentikan. Tapi beberapa waktu kemudian, Larry Kudlow sebagai penasihat perdagangan AS muncul dengan statement bahwa perjanjian masih tetap berlaku. Wow, sangat seru. So, wave kelima, apakah ini saatnya untuk kita manfaatkan atau tidak? Yang jelas, setiap koreksi akan ada. Profit taking itu sangat wajar. Kita lihat technical view untuk kali ini, 23 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 23 Juni 2020 per jam 11:49 waktu Indonesia bagian Barat. High 1760.20 dan low 1747.90. Sementara running price 1752.00. Oke, kembali dibuka dari 1754.50. Artinya seperti apa yang sempat kemarin kita kupas, bahwasanya kita masih menggunakan Fibonacci retracement, tapi kalau misalkan ternyata berhasil ditutup di atas areal 1747, which is ini adalah area high yang sempat tercapai menjadi area patokan Fibonacci retracement kemarin, yaitu areal di tanggal 14 April 2020 dengan mencatatkan tertinggi 1747. Nah, ternyata memang sudah terbukti, dia kemarin pun ternyata berhasil ditutup di area 1754.80, sementara pagi ini dibukanya di 1754.50. Meskipun selisih sedikit saja dari area penutupan kemarin, tapi yang jelas hari ini saya tidak lagi menggunakan Fibonacci retracement yang sudah lama kita gunakan itu. Jika kita lihat dari potensi yang sempat kita kupas ataupun bahas, ada 3 pola di dalam grafik daily chart, termasuk 1 pola di dalam grafik H4. Nah, 3 pola ini ternyata inverted head and shoulder juga sudah ditembus areal neckline-nya, itu sudah confirm, dan kita tinggal menantikan ini ya, areal bullish flag atau bullish rectangle, dan ternyata dia pun sudah berada di atas teritori dari flag tersebut, sehingga kemungkinannya 3 tahapan sudah dilalui dan tinggal 1 tahapan lagi, yaitu wave kelima yang semestinya juga ternyata tidak terlampau sulit untuk mengalami kelanjutan, di mana
Pertanda dari wave ketiga atau pertanda dari wave kelima tersebut ditandai dengan adanya bullish flag yang juga ternyata sudah terkonfirmasi dengan sangat baik menembus area resistance. So, kita akan melihat potensi kenaikan seharusnya dia akan mengikuti pola atau target dari ketinggian flag tersebut, di mana wave ketiga ini sebagai ketinggian flag, dan kita sudah ukur bersama beberapa hari yang lalu, kurang lebih kita mendapatkan target 1920 sebagai areal target utama kita, tentunya secara bertahap, yang juga kemungkinannya itu akan menjadi wave kelima kita, meskipun kalau kita bicara tentang elite wave secara aturan adalah wave ketiga itu selalu yang terpanjang, atau jika ternyata wave ketiga tidak panjang alias dia mungkin saja sama dengan wave ke-1, maka yang harus menjadi yang lebih panjang adalah wave kelima. Sehingga kemungkinannya kalau saya extend dari 1920 mungkin dia akan lebih dari 1920, tapi it's okay. Kita asumsikan untuk asumsi awal adalah wave kelima targetnya adalah 1920. Lalu kemudian areal garis biru ini kita sudah ukur juga sebagai areal target 50%, di mana areal yang terdekat adalah berada di kisaran 1829 atau 1830. Dan lagi-lagi saya ingatkan, ini adalah proses yang akan kita lalui, tahapannya kurang lebih dalam 2 atau mungkin 3 bulan ke depan, itu sangat wajar. Kalau ternyata pergerakan jauh lebih cepat dari ekspektasi, maka kemungkinan potensinya bisa saja kita melampaui 1830 dalam 1 bulan ke depan. Ingat, kuartal ketiga atau memasuki kuartal ketiga itu adalah area-area krusial, dan juga Fed tetap mempertegas bahwa monetary easing atau pelonggaran kebijakan dilanjutkan dengan QE juga dengan stimulus itu adalah pupuk yang sangat bagus untuk safe haven gold. Of course, dengan dukungan bank sentral tersebut, termasuk juga isu yang akan dikucurkan adalah dana stimulus fiskal 1 triliun US dollar yang akan kemungkinan dibahas di Kongres AS dan mungkin saja di awal pekan depan atau lebih tepatnya di bulan Juli kemungkinan itu akan dicairkan, sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa saya lebih menyarankan untuk buy on dip di setiap penurunan untuk strategi medium term. Lalu kemudian bagaimana dengan grafik H4? Oke, areal triangle kita sudah hapus areal resistennya karena dia memang sudah tembus dan kemarin sudah sampai di area 1762.90, meskipun tidak sampai puncak 1768 ya, karena target dari triangle sendiri kemarin kita berada di 1768. Tapi Anda bisa lihat sendiri, kemarin juga saya sempat mengingatkan ada area PR yang cukup kuat 1765.00 itu belum ditembus sepanjang 2020 ini, tapi kita akan melihat areal tersebut bisa saja dalam pekan ini bisa ditembus. Anda bisa lihat di sini, setelah kemarin kita menemukan symmetrical triangle, sekarang justru bentuknya seperti ini, dan kalau kita tarik dengan areal historical price, areal coklat ini berada di kisaran 1743 ataupun 1744. Kemarin dia memang sempat tergelincir persis dengan apa yang kita duga, bahwa areal idealnya adalah di areal 1743 ataupun 1744, dan kemarin ini dia sempat tergelincir sampai 1742.60 lalu dia rebound dan menciptakan rekor sampai 1762.90. Dan pagi ini pun ternyata mengalami hal yang sama, apalagi dengan informasi tadi sempat disampaikan pagi-pagi adalah Navarro, di mana dia sempat mengatakan bahwa perjanjian perdagangan antara AS dan Cina resmi berakhir, dan itu membuat risk appetite ataupun risk sentiment justru tertekan, lalu kemudian penguatan dolar, dan itu yang mengakibatkan kenapa emas sedikit tergelincir. Tapi beberapa saat kemudian direvisi dan dinyatakan tidak mengatakan hal tersebut. Bahkan Trump mengatakan perjanjian tetap perjanjian. So, kalau secara normalnya pullback, saya rasa cukup wajar kalau misalkan Anda menantikan 1743 ataupun 1745. Tapi kalau misalkan untuk sekarang, saya rasa 1747 kalaupun nantinya tersentuh kembali, itu adalah area yang cukup bagus untuk Anda melakukan area buy on dip. So, kali ini saya lebih kecenderungannya menantikan 1745 ataupun 1746, atau mungkin di kisaran 1744 sampai 1746. Silakan lakukan buy on dip di area tersebut dengan target pertama 1753.00 dan target kedua adalah 1760.00, dan stop lossnya kali ini saya sedikit turunkan 1738.00, meskipun lagi-lagi sayangkan untuk kategori medium term ini masih dalam kategori ideal untuk melakukan area buy on dip, karena area supportnya yang nyata adalah di garis ini kurang lebih kisaran 1730 ataupun 1732. So every dip is your moment and your chance to do buy on dip on gold. Selalu gunakan stop loss
dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.